Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aizon al-kiram ashabu qanatu Majelis Ulama Indonesia sanu qadimul qaum nasro al-haubaru waki bi Madinati Bekasi halian. Ma'akum Muhammad Al-Farizi, Madinatu Bekasi fil ahbari minha. Mengawali berita hari ini, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Bekasi berencana mengembalikan puluhan truk sampah yang dipinjam dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam informasi yang didapat, sampai dengan saat ini masih ada 24 truk sampah milik Pemprov DKI Jakarta beroperasi mengangkut sampah dari lingkungan masyarakat ke tempat pembangunan akhir Sumur Batu. Pengembalian truk sampah ini dilakukan karena DLH Kota Bekasi berencana membeli 28 unit truk sampah jenis dump truck dan arm roll. Pantauan di situs sirup.lkpp.go.id, kegiatan pengadaan kendaraan angkutan sampah ini menghabiskan 18 miliar rupiah bersumber dari bantuan keuangan khusus BKK, DKI, dan APBD Kota Bekasi. Kabid Penanganan Sampah dan Kemitraan DLH Kota Bekasi, Budi Rahman, mengatakan pengadaan puluhan truk sampah ini juga ditujukan untuk mengganti truk yang sudah tidak layak. Berita selanjutnya, ultimatum yang dilayangkan tim kuasa hukum PT Mitra Patriot atau Perseroda kepada pemerintah kota atau Pemkot Bekasi rupanya bukan cuma gertak sambal. Pemkot memiliki sisa waktu 1 hari lagi untuk merespon surat somasi yang telah dilayangkan pada Selasa 15 Oktober kemarin. Surat somasi berisikan kelalaian Pemkot dalam menyelesaikan polemik pengelolaan parkir di Ruko Sentra Niaga Kalimalang atau RSNK. Kuasa hukum PT Mitra Patriot, Samsudin Nurseha, menyampaikan bahwa lahan parkir tersebut seharusnya berada dalam kondisi bersih dan bebas dari pihak lain. Namun, kenyataannya, sejak Februari hingga saat ini, masih terdapat aktivitas pengelolaan parkir oleh pihak lain. Ia menekankan bahwa Pemkot Bekasi harus segera ambil tindakan hukum terhadap parkir ilegal di RSNK. Upaya ini penting dilakukan agar aktivitas bisnis PT Mitra Patriot bisa berjalan. Pasalnya, PT Mitra Patriot telah membayar sewa lahan kepada Pemkot Bekasi sebesar 860 juta per tahun. Berita selanjutnya, seorang pria berinisial R menjadi korban pencurian oleh wanita yang baru dikenalnya. Korban R dan pelaku berinisial A baru berkenalan saat jumpa di acara peringatan HUT TNI di Monas, Jakarta Pusat pada Sabtu 5 Oktober 2024. Kapolsek Cikarang Barat, Kompol Gurnald Patiran pada Rabu 16 Oktober 2024 mengatakan keduanya menonton penampilan band salah satu pengisi acara tersebut. Hingga acara perayaan HUT TNI itu selesai, selepas acara, pelaku A meminta korban untuk menemaninya menginap di sebuah hotel kawasan Cibitung, Kabupaten Bekasi. R yang terpedaya oleh rayuan A tak bisa menolak hingga keduanya bergegas check-in ke hotel di Cibitung. Saat R tertidur, pelaku pun menguras habis barang berharga korban termasuk motor dan meninggalkan korban begitu saja. Pelaku diketahui membawa uang tunai milik korban Rp500.000, handphone, hingga sepeda motor. Korban yang bangun dari tidur langsung menyadari jika semua barang berharganya telah hilang. Ia pun langsung melaporkan kejadian kepada polisi. Berita selanjutnya, maling motor tewas di amuk massa di Cikarang Selatan. Tetap bersama kami karena berita selengkapnya sesaat lagi. Pasti bakal ditagih nih sama Pak Slamet. Sabar ya Bu, Bapak usahain. Hari ini Bapak dapat banyak penumpang. Isi Mbak, nungguin siapa? Kok kayak panik gitu? Alhamdulillah. Bu, Pak, aku gak mau kita sampai diusir. Ini Pak, saya mau ngembaliin dompet Bapak. Tadi saya temuin di jalan. Loh? Kembali lagi bersama saya Muhammad Al-Farizi. Berita selanjutnya, 2 orang maling sepeda motor diamuk massa setelah aksinya kepergok di Kampung Kukun RT 11 RW 6 Desa Ciantra, Kecamatan Cikarang Selatan, Rabu 16 Oktober. Terduga pelaku inisial RE tewas di lokasi, sementara pelaku lainnya SA mengalami luka serius. Peristiwa terjadi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, ketika terduga pelaku RE mencuri sepeda motor Honda Beat yang tidak terkunci dari rumah milik warga MN.
Setelah berhasil membawa motor tersebut sejauh 50 meter, paman korban memergoki terduga pelaku. Berdasarkan keterangan saksi, saat melarikan diri, terduga pelaku RE mengeluarkan suara letusan mirip senjata api yang membuat warga ketakutan. Dalam video amatir yang diterima, terduga pelaku RE diikat dan diseret ke selokan. Di selokan, terduga pelaku yang terluka itu diikat di bagian tangan dan kaki, serta ditimpa batu besar, sehingga ia tewas di lokasi kejadian. Terduga pelaku lainnya, SA, saat hendak diamankan, SA sempat melakukan perlawanan dengan menyerang warga berinisial SU menggunakan pisau. Akibat kejadian itu, SU menderita luka di bagian dada dan kepala. Saat ini, terduga pelaku SA tengah dalam perawatan akibat luka yang diderita dari amukan massa. Sementara itu, terduga pelaku RE yang tewas telah dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kendati demikian, polisi belum mengungkapkan identitas kedua terduga pelaku tersebut. Barang bukti yang diamankan meliputi 1 kunci letter T, 2 senjata mainan pistol jenis doblis, 1 sepeda motor Honda Vario yang digunakan kedua terduga pelaku, pakaian yang dikenakan pelaku, dan 1 sepeda motor milik korban. Mengakhiri berita hari ini, pemerintah Kota Bekasi mengantisipasi kerawanan pangan di tengah masyarakat. Salah satu langkahnya dengan membuat jejaring yang berfungsi melakukan deteksi terhadap warga rawan pangan. Jejaring yang dibangun itu melalui Dinas Sosial Kota Bekasi. Tim deteksi yang tersebar di 12 kecamatan itu nanti akan melaporkan jika ada temuan warga dengan status rawan pangan. Kepala Dinsos Kota Bekasi, Alexander Zulkarnain, Kamis 17 Oktober 2024, mengatakan semua pihak baik sipil maupun institusi pemerintah harus dapat bekerja sama agar tidak ada warga Kota Bekasi yang kekurangan pangan. Beruntungnya, sejauh ini Alex belum menjumpai dan mendapatkan laporan ada warga di Kota Bekasi yang rawan pangan. Ia juga berharap hal tersebut tidak terjadi. Langkah lainnya guna mencegah kerawanan pangan yakni dengan memperbanyak langkah ya Mbak. Dari mana? Oh oke. Alex. Sejauh ini ya? Oh ya beruntungnya. Udah Mbak? Sudah. Beruntungnya, sejauh ini Alex belum menjumpai. Beruntungnya, sejauh ini Alex belum menjumpai dan mendapatkan laporan ada warga di Kota Bekasi yang rawan pangan. Ia juga berharap hal tersebut tidak terjadi. Langkah lainnya guna mencegah kerawanan pangan, yakni dengan memperbanyak stok atau ketersediaan pangan. Yang ini akan didistribusikan bagi warga yang memang membutuhkan. And that was the news for today. Stay tuned Bekasi City in the news, actual and up to date. I am Muhammad Al Farizi. See you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.